Halo pemirsa, apa kabar? Selain 3 informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah isu dan peristiwa global bersama saya Tiara Dianti. Dan inilah sorotan dunia sepekan untuk Anda. Kami awali dengan informasi 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa Martyrs setelah dugaan serangan udara Israel menghantam kafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa Martyrs setelah dugaan serangan udara Israel menghantam kafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Rekaman video memperlihatkan ambulans mengangkut para korban, keluarga yang berduka, serta prosesi pemakaman bagi para korban meninggal. Media lokal melaporkan total 14 orang meninggal akibat tembakan dan pengeboman di seluruh wilayah Gaza sejak Minggu dini hari, meski perjanjian gencatan senjata masih berlaku. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan atas serangan terhadap kafe tersebut. Namun belakangan, militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah memulai serangan terhadap sasaran teror Hamas yang disebut sebagai tanggapan atas pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata oleh kelompok tersebut. Pada 29 September, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk penghentian segera pertempuran, pembebasan seluruh sandera hidup maupun tewas dalam 72 jam, serta pembebasan 2.000 tahanan Palestina. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas dalam pertemuan puncak di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Luar Negeri memastikan 97 warga negara Indonesia terlibat aktif dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober lalu. Hingga kini 11 WNI dirawat di rumah sakit, 86 lainnya berada di kantor polisi setempat. Dan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal pasca kerusuhan tersebut. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Juda menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian, 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut. Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville di provinsi Sihanouk Preh. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di provinsi Kandal ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Senator Tengah Rodrigo Pes memenangkan pemilihan Presiden Bolivia dalam putaran kedua. Hasil sementara menunjukkan Pes mengalahkan rivalnya dari kubu sayap kanan, mantan Presiden Jorge Tuto Quiroga. Kemenangan Pes menjadi kejutan politik di Bolivia. Meski sebelumnya bukan figur nasional terkenal, politikus berusia 58 tahun ini berhasil menarik dukungan publik yang muak dengan krisis ekonomi dan kepemimpinan Partai Sosialis Movement Toward Socialism atau MAS yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Pes dan pasangannya mantan perwira polisi Endam Lara mendapatkan dukungan kuat dari pemilih kelas pekerja dan warga pedesaan. Mereka dinilai memberikan alternatif yang lebih seimbang, tidak ekstrim seperti kanan, namun juga kritis terhadap pengeluaran boros pemerintah sebelumnya. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Partai Sosialis di Bolivia selama 2 dekade terakhir. Rodrigo Pes berjanji memulihkan stabilitas ekonomi dan mempersatukan rakyat Bolivia yang selama ini terpecah dalam polarisasi politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke-9 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan sebelumnya yang juga menewaskan 2 orang di lokasi yang sama. Serangan ini menjadi perluasan dari kampanye militer Amerika Serikat melawan penyelundupan narkoba di Amerika Selatan yang sebelumnya terfokus di Laut Karibia. Dengan serangan di Samudra Pasifik, area target militer meluas ke wilayah di mana kebanyakan kokain dari produsen terbesar dunia diselundupkan. Menhan Hegseth menyamakan perang melawan kartel narkoba dengan perang melawan terorisme setelah serangan 11 September 2001. Ia juga menyebut para penyelundup sebagai Al-Qaeda di hemisfera barat. Presiden Donald Trump membela serangan ini dengan mengatakan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba yang mengklaim organisasi kriminal itu sebagai pejuang tidak sah. Menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan pada perang melawan terorisme pada masa Presiden George W. Bush. Tim redaksi melaporkan. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis, menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober. Tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut.
Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengapresiasi dukungan Indonesia dalam perjuangan melawan apartheid. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Indonesia dalam perjuangan bangsanya melawan apartheid. Hal ini ia ungkapkan saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Ramaphosa menyebut Indonesia bukan sekadar mitra diplomatik, tetapi sahabat sejati yang menunjukkan solidaritas di masa-masa sulit. Ia juga menyoroti eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak era perjuangan kemerdekaan di Afrika. Ramaphosa mengucapkan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, yang menurutnya menjadi tonggak penting bagi kerjasama Selatan-Selatan dan inspirasi bagi gerakan pembebasan di Afrika. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship as South Africa and Indonesia. So I'd like to really thank you for the very warm welcome that you have extended to us. We congratulate you on the commemoration of the 70th anniversary of the Asian African Conference. The Bandung Conference in 1955 was a great inspiration and a source of encouragement to the leaders of our liberation struggle who were present there. For all these years, the people of South Africa found a steadfast ally in Indonesia, which consistently supported the struggle against apartheid. We will forever remain grateful for the support and the solidarity of the people of Indonesia. Lebih lanjut, Ramaphosa menegaskan bahwa dukungan Indonesia dalam perjuangan anti-apartheid merupakan bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Solidaritas tersebut menurutnya tak hanya berupa dukungan politik, tapi juga keberanian moral untuk melawan ketidakadilan global. Sebelumnya, politik apartheid merupakan kebijakan pemisahan ras di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1990-an yang menindas ras kulit hitam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjukkan keakraban usai pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta. Momen penuh semangat tercipta saat keduanya menyerukan slogan perjuangan Amanlah Awetu di hadapan media. Momen hangat terjadi usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Saat menyampaikan pernyataan pers bersama, Prabowo dengan penuh semangat meneriakkan Amandla sampai mengepalkan tangan ke udara yang disambut tepuk tangan dan tawa hangat dari para hadirin. Ramaphosa langsung menjawab dengan lantang, Awetu, sebuah respon khas rakyat Afrika Selatan yang berarti milik kita. Seruan Amandla Awetu merupakan slogan perjuangan anti-apartheid yang populer di era Nelson Mandela, melambangkan kekuatan, kesatuan, dan semangat perlawanan terhadap penindasan. Presiden Prabowo memaknai momen itu sebagai simbol solidaritas antar negara selatan global. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Afrika Selatan melalui kerjasama nyata di berbagai bidang strategis. We admire the strength, the idealism and the courage of the struggle of the South Africans fighting against injustice and apartheid. I look forward to increase these relations, and we will send. Indonesia has asked President of South Africa the possibility if we can send a technical team, technical delegation to discuss concrete programs in key areas where we can go forward.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 kesepakatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang penting seperti energi, teknologi, pertanian, dan kemitraan bisnis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, kedua pemimpin menggelar pertemuan TT-ATT dan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Prabowo menyambut baik kunjungan kenegaraan Lula sebagai tindak lanjut dari lawatan balasan ke Brasilia pada Juli lalu. Ia menegaskan bahwa kunjungan timbal balik ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan persahabatan dan komitmen bersama untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis antara kedua negara. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Pangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan JNF SA Brazil. Penandatanganan kesepakatan mencakup sektor energi, pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antar pelaku usaha dan kamar dagang. Kesepakatan ini melibatkan kementerian, lembaga dan badan usaha seperti ESDM, BRIN, BPS, PLN, Pertamina, dan Kadin Indonesia yang menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Brazil Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara yang mewakili hampir 500 juta jiwa ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Dalam pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang bersama-sama mewakili hampir 500 juta jiwa penduduk dunia. Lula menyoroti kekuatan demografis dan juga ekonomi besar yang dimiliki kedua negara. Lula juga mengakui tantangan yang masih dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kerjasama di bidang sosial dan juga pembangunan ekonomi dianggap sangat penting untuk terus diperkuat. Together, we represent almost 500 million people. We have a strong developing economy. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. I hope that in this visit to Indonesia and during our meetings, we can guarantee political, economic, social, scientific, technological gains for the people of Indonesia and for the people of Brazil. Lebih lanjut, Lula berharap kunjungan kenegaraan ini dapat menghasilkan kemajuan nyata di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, serta sains dan teknologi, guna mempererat hubungan kedua bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berlangsung 4 minggu. Para senator Partai Republik mendatangi Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai federal tak digaji. Pertemuan ini digelar di saat pemerintah federal masih tutup dan belum ada kesepakatan antara Republik dan Demokrat. Kedua pihak tetap pada posisi masing-masing. Republik menolak tuntutan Demokrat, sementara Demokrat memboikot RUU dari DPR yang hanya membuka pemerintah tanpa membahas perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Senator John Thune menyatakan Presiden Trump siap membahas subsidi kesehatan setelah pemerintah dibuka kembali. Menteri Energi Chris Reed melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menyalahkan Presiden dan Republik yang menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Senator Republik untuk mendengar langsung arahan dari Presiden. Namun Trump menolak tuntutan Demokrat. Partai Demokrat mengingatkan 1 November akan menjadi titik kritis saat masa pendaftaran baru asuransi ACA dibuka tanpa subsidi tambahan. Hingga kini tak ada tanda penurunan ketegangan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berdampak pada pekerja, program sosial, dan ekonomi sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ukraina kembali jadi sasaran serangan besar-besaran dari Rusia. Ratusan drone dan puluhan rudal dilepaskan untuk menghancurkan infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Sementara itu Presiden Volodymyr Zelensky bersiap meminta dukungan militer tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan diperkirakan berlangsung di Gedung Putih tak lama setelah Trump berkomunikasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebutnya sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang. Serangan terbaru ini merusak 8 fasilitas energi di wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Operator nasional Ukrenergo melaporkan pemadaman listrik skala besar, sementara perusahaan energi DTEK menyatakan harus menghentikan ekstraksi gas alami di wilayah Poltava. Perusahaan minyak dan gas negara Naftogaz juga melaporkan infrastruktur gas telah rusak untuk ke-6 kalinya pada bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 300 drone dan 37 rudal dalam satu malam dan menuduh mereka menggunakan senjata klaster serta menyasar kru penyelamat yang sedang memperbaiki jaringan listrik. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk bertemu langsung dengannya di Budapest meski tanggal pertemuan belum ditentukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis politik terbaru di Prancis sementara mereda setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu berhasil bertahan dari 2 mosi tidak percaya berturut-turut di parlemen. Dengan kegagalan upaya untuk menjatuhkan pemerintah, Presiden Emmanuel Macron saat ini bisa bernafas lega sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persetujuan anggaran negara menjelang akhir tahun. 2 mosi tidak percaya yang diajukan oleh Partai Kiri Radikal France Unbowed dan Partai Sayap Kanan National Rally ditolak oleh Majelis Nasional Prancis pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Mosi utama gagal mencapai 289 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah, hanya mengumpulkan 271 dukungan. Seandainya gagal, Macron dihadapkan pada pilihan sulit antara membubarkan parlemen untuk kedua kalinya atau mengganti Perdana Menteri untuk 5 kalinya dalam kurun waktu 1 tahun. Situasi ini bermula dari keputusan Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 yang berujung pada terbentuknya parlemen yang terpecah tanpa mayoritas. Para pengamat menilai kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian politik di salah satu negara yang selama ini dipandang sebagai pilar stabilitas di kawasan Eurozone. Bagi pasar keuangan dan mitra internasional, kondisi politik Prancis yang tak menentu ini memunculkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi atau menjaga arah kebijakan fiskal. Ujian berikutnya adalah RUU Anggaran Negara yang harus disetujui sebelum akhir tahun ini di tengah parlemen yang terpecah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korea Utara melakukan uji coba misil balistik pertama dalam 5 bulan dengan meluncurkan beberapa misil jarak pendek sejauh 350 km menuju timur laut pada Rabu 22 Oktober 2025. Uji coba ini terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Asia. Militer Korea Selatan mengumumkan telah mendeteksi pelepasan beberapa misil balistik jarak pendek dari daerah di selatan Pyongyang.
yang terbang sejauh 350 km ke arah timur laut. Ketua Komando Staf Gabungan Korea Selatan menegaskan, misil-misil tersebut tidak jatuh di laut dan tidak menimbulkan ancaman langsung. Militer Korea Selatan menyatakan siap menghadapi setiap provokasi Pyongyang bersama aliansi militer yang kuat dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan Tokyo terus berkoordinasi dengan Washington dan Seoul, termasuk berbagi data peringatan misil secara real-time. Hingga saat ini Pyongyang belum memberikan pernyataan resmi terkait uji coba tersebut. Presiden Donald Trump dijadwalkan memulai tur Asia pada akhir pekan ini, dimulai dari Malaysia untuk menghadiri KTT regional, dilanjutkan ke Jepang dan Korea Selatan untuk pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di kota Gyeongju, meskipun ia diperkirakan tidak hadir dalam sesi utama KTT APEC. Pengamat menilai uji coba ini merupakan sinyal politik dari Pyongyang untuk menekan negara-negara barat agar mengakui status nuklirnya dan melonggarkan sanksi PBB. Uji coba ini merupakan yang pertama sejak 8 Mei saat Korea Utara melakukan simulasi serangan nuklir balasan terhadap pasukan AS dan Korea Selatan. Pada parade militer 10 Oktober lalu, Kim Jong-un memperkenalkan misil balistik antar benua baru Hwasong-20 yang diklaim sebagai senjata strategis terkuat Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga di sana berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah, dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Artileri kelompok pasukan pusat Rusia dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoarmeysk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan. Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR. Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Korea Utara menggelar kembali Festival Film Internasional di ibu kota Pyongyang. Acara ini menandai upaya negara tersebut untuk membuka diri dan menghidupkan kembali kegiatan internasional yang terhenti selama pandemi. Media resmi Korea Utara melaporkan Festival Film Internasional Pyongyang ke-18 telah dibuka di Gedung Bioskop Internasional Pyongyang pada Rabu 22 Oktober 2025.
Upacara pembukaan dilanjutkan dengan penayangan film seni bertajuk Red Shield yang merupakan produksi bersama antara Rusia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Kepala Badan Film Nasional Korea Utara menyatakan penyelenggaraan festival ini menjadi momen untuk mempererat persahabatan antara negara-negara progresif dan para pembuat film dari berbagai belahan dunia. Festival Film Internasional Pyongyang pertama kali digelar pada tahun 1987 dan merupakan satu-satunya festival film internasional di Korea Utara. Sebelumnya ajang ini diadakan setiap 2 hingga 3 tahun, lalu berubah menjadi acara tahunan sejak 2018. Namun sejak edisi terakhir pada tahun 2019, festival ini terhenti akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Korea Utara saat ini tengah berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan internasional. Pada bulan April lalu, negara tersebut menggelar Marathon Internasional Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, serta membuka resort pantai skala besar di kawasan Kalma untuk wisatawan asing pada bulan Juli. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai langkah Korea Utara untuk meningkatkan citra internasionalnya dan menarik kembali minat wisatawan dari luar negeri pasca pandemi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap tebal menyelimuti ibu kota India New Delhi pada Selasa 20 Oktober 2025 pagi waktu setempat setelah perayaan Diwali. Penggunaan petasan yang melampaui batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Agung membuat kualitas udara turun ke level sangat buruk. Asap abu-abu pekat menyelimuti New Delhi pada Selasa pagi 20 Oktober 2025. Warga mengeluh mata perih dan udara yang membuat sesak nafas setelah penggunaan petasan secara meluas saat perayaan Diwali melampaui batas 2 jam yang ditetapkan Mahkamah Agung. Rekaman memperlihatkan ibu kota ditutupi kabut tebal saat pengendara melintas dengan visibilitas rendah di dekat Delhi Gate. Truk anti asap terlihat menyemprotkan air di sepanjang jalan, sementara warga mengenakan masker berjalan di tengah asap tebal dan layar digital menampilkan indeks kualitas udara. Kualitas udara Delhi turun ke kategori sangat buruk dari 38 titik pemantauan. 35 diantaranya melaporkan level zona merah antara sangat buruk hingga parah. Berdasarkan data dari Badan Pengendalian Polusi Pusat, indeks kualitas udara Delhi mencapai angka 350 pada pukul 8 pagi. Beberapa daerah seperti Anand Vihar dan Wazirpur melampaui angka 400. Secara keseluruhan tingkat polusi tercatat 15 kali lipat di atas batas aman WHO. Warga melanggar aturan yang hanya membolehkan petasan ramah lingkungan pada jam 8 hingga 10 malam. Saat warga menuntut peraturan yang lebih ketat untuk mengatasi asap musim dingin yang berulang tiap tahun. Pemerintah Delhi mengumumkan rencana hujan buatan melalui teknologi penyemaian awan yang dijadwalkan dalam pekan ini untuk membantu menurunkan tingkat polusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Razia imigrasi di kawasan terkenal Canal Street, New York berujung ricuh pada Selasa 21 Oktober 2025. Aksi petugas federal yang memburu penjual barang palsu mendapat perlawanan dari warga dan meneriakan yel-yel anti-ICE dan berusaha menghalangi kendaraan petugas. Insiden ini berujung pada beberapa penangkapan dan kecaman dari pegiat hak imigran. Sekitar pukul 4 sore, puluhan agen dari imigrasi dan Bea Cukai AS melakukan operasi di kawasan Chinatown, Manhattan, yang dikenal sebagai pusat jual beli barang tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah penjual aksesori ponsel yang diduga menjual produk palsu. Tak lama setelah penangkapan, puluhan warga langsung mengepung kendaraan petugas. Mereka meneriakan ICE keluar dari New York dan mengajak orang lain bergabung. Situasi memanas saat petugas mulai mendorong demonstran dan mengancam menggunakan semprotan merica. Ketegangan meningkat ketika semakin banyak orang berdatangan. Beberapa agen federal mundur sambil diiringi teriakan warga. Tak lama kemudian, pasukan tambahan bersenjata dan berseragam taktis datang menggunakan kendaraan militer. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyebut operasi ini bertujuan menindak penjual barang palsu. Ia mengatakan para pengunjuk rasa menjadi perusuh yang menghalangi tugas aparat dan menyerang petugas. 1 orang dilaporkan ditangkap karena diduga menyerang agen. Operasi ini berlangsung beberapa hari setelah seorang influencer konservatif mengunggah video penjual tas di jalan dan menandai akun ICE di media sosial. Wali Kota Eric Adams menegaskan pemerintah kota tidak terlibat dalam razia ini. Aktivis imigran Murad Awaude menyebut peristiwa ini sebagai sandiwara kekerasan dari pemerintahan Trump untuk menebar ketakutan di komunitas imigran. Ia menilai operasi tersebut tidak ada hubungannya dengan keamanan publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika.
Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya, Tia Radianti. Pemirsa, warga di desa nelayan Las Cuevas di utara Trinidad berduka setelah serangan di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Venezuela mengecam keras di Dewan Keamanan PBB menyebut serangan tersebut sebagai eksekusi ekstrajudisial dan mendesak penyelidikan internasional. Di Dewan Keamanan PBB, Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, mengecam serangan yang terjadi di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Ia menyebut hal itu sebagai serangan ekstrajudisial. Moncada mendesak Dewan untuk memulai penyelidikan atas serangan pembunuhan yang telah terjadi sejak awal September. Menurut pernyataan Moncada, ada 5 serangan mematikan dan total 27 korban terlapor sejak operasi tersebut dimulai. Para pejabat AS menyatakan target tersebut merupakan diduga pelaku perdagangan narkoba. Namun keluarga korban di komunitas pesisir menolak konklusi itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mereka merupakan pelaku perdagangan narkoba. Pernyataan itu memicu kontroversi. Demokrat menyatakan serangan-serangan tersebut melanggar hukum nasional dan internasional. Sementara beberapa Republikan meminta bukti lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seekor paus biru raksasa ditemukan terdampar di pantai Provinsi Contral Mirante Villar, wilayah utara Peru. Kejadian ini menggemparkan warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Inilah video yang menunjukkan tubuh paus tergeletak di tepi pantai, sementara petugas dari Organization for Research and Conservation of Aquatic Animals atau ORCA melakukan pengukuran spesimen. Warga dan wisatawan terlihat menyaksikan dari dekat. Bersama para ahli dari Instituto del Mar del Peru atau IMARPE, mereka mengambil sampel untuk menentukan penyebab kematian paus. Menurut para ahli, paus biru jarang berlalu di perairan utara Peru, sehingga kejadian ini dianggap tidak biasa. Diduga paus tersebut tersasar dari rute migrasinya, namun penyebab pasti kematiannya masih belum diketahui. Otoritas belum menutup kemungkinan paus tersebut bertabrakan dengan kapal nelayan. Faktor lain seperti pencemaran dan perubahan ekosistem laut juga diperkirakan menjadi penyebab kematian. Insiden ini terjadi bersamaan dengan musim migrasi paus bongkok yang melintas perairan Peru Utara antara Juli dan Oktober. Otoritas setempat mengimbau pengunjung untuk tidak mendekat atau menyentuh spesimen selama proses investigasi berlangsung. Tubuh paus tersebut akan dikubur untuk menghindari risiko pencemaran lingkungan dan laut. Paus biru merupakan hewan terbesar di dunia yang pernah hampir punah akibat perburuan komersial pada abad ke-19 dan ke-20. Populasinya saat itu menurun hingga 99%. Namun sejak dilindungi dari perburuan, sejak tahun 1966, populasi paus biru mulai menunjukkan pemulihan secara perlahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi stimulasi otak dalam yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014.
Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation. Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kota Ayodhya di India Utara merayakan Deepotsave dengan penuh kemegahan. Dalam perayaan tahun ini, Ayodhya mencetak 2 rekor dunia Guinness melalui pencahayaan lebih dari 2,6 juta lampu minyak atau dia, serta pelaksanaan upacara arti terbesar di tepi sungai Saryu. Inilah rekaman pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang menampilkan pertunjukan spektakuler pencahayaan lampu minyak, di mana sebanyak 2.617.215 dia atau lampu minyak menyinari tepi sungai Saryu, dilengkapi dengan kembang api berkilau di langit malam. Lebih dari 30.000 relawan dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah turut serta dalam pencahayaan dia yang disusun dengan pola presisi untuk mendukung proses verifikasi Guinness World Records. Pada upacara arti Saryu pada Jumat 17 Oktober malam waktu setempat, sebanyak 2.128 pemuja melaksanakan ritual secara serentak. Deepotsave atau Diwali, yang juga dikenal sebagai Festival Cahaya, merupakan perayaan Hindu terbesar di India yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Warga lokal SN Singh menyatakan rasa syukurnya, menyebut bahwa perayaan ini membawa kebahagiaan luar biasa dan membuat seluruh dunia mengenal Ram lebih dekat. Sementara itu, pertunjukan drone spektakuler di Ramki Paidi juga mewarnai langit malam, menampilkan citra Dewa Hanuman dan Sri Ram dari epos Ramayana menggunakan 1.100 drone. Acara Deepotsave telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017 dengan jumlah lampu yang terus meningkat tiap tahun, dan penyelenggaraan tahun ini berhasil melampaui rekor tahun lalu sebesar 2,51 juta lampu. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Uttar Pradesh bersama pemerintah daerah setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon dan bunga raksasa. Penampilan tersebut tak hanya memukau penonton tetapi juga memecahkan 2 rekor dunia Guinness. Hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon menjulang tinggi dan bunga raksasa pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Rekaman video menunjukkan presisi dan kesempurnaan sinkronisasi dalam pertunjukan yang menghadirkan Tree of Life atau pohon kehidupan dengan cabang-cabang bercahaya yang menyebar di langit malam sebelum cahaya kemilau emas mengalir turun seperti air terjun emas. Penampilan memukau ini memikat jutaan penonton secara langsung maupun online, menggabungkan teknologi, seni, dan kemegahan kembang api dalam pertunjukan yang mengubah definisi hiburan udara. Liuyang yang dikenal sebagai ibu kota kembang api China berhasil mencetak 2 rekor dunia Guinness selama acara tersebut. Rekor pertama untuk peluncuran serentak 15.947 drone yang dikendalikan oleh satu komputer. Rekor kedua dicapai melalui tampilan udara 7.496 drone yang membawa kembang api, menggandakan rekor dunia sebelumnya. Pertunjukan dengan tema A Firework Belonging to Me ini menegaskan reputasi Liuyang sebagai tempat kelahiran kembang api tradisional China, sekaligus menunjukkan inovasi modern dalam industri hiburan visual. Kota Liuyang yang menggelar pertunjukan kreasi kembang api dan drone setiap Sabtu malam terus menarik ribuan wisatawan untuk menyaksikan perayaan cahaya yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Nepal menggelar perayaan Kukur Tihar, sebuah festival yang didedikasikan sepenuhnya untuk menghormati anjing. Perayaan ini menjadi simbol hubungan spiritual antara manusia dan hewan, sekaligus bentuk terima kasih atas kesetiaan dan pengabdian anjing kepada manusia. Sebagai simbol untuk menghormati ikatan antara manusia dan hewan, Nepal merayakan Festival Kukur Tihar pada Senin 20 Oktober 2025, hari yang didedikasikan sepenuhnya untuk menghormati anjing. Rekaman dari Kathmandu menunjukkan warga melakukan ritual tradisional, mengenakan tanda merah suci di dahi anjing dan mengalungkan bunga marigold sebagai simbol kemurnian dan pengabdian. Divisi Anjing Militer Nepal juga mengadakan parade untuk menghormati anjing-anjing yang bertugas. Tradisi ini juga terkait erat dengan perayaan Diwali atau Festival Cahaya. Kukur Tihar mengubah suasana masyarakat di seluruh negeri, dari jalan-jalan ramai Kathmandu hingga desa terpencil di mana setiap anjing, baik peliharaan maupun liar, diperlakukan sebagai tamu terhormat. Dalam agama Hindu, anjing dianggap sebagai utusan dewa kematian. Di Nepal, masyarakat merayakan mereka baik atas makna spiritual maupun jasa mereka dalam pelayanan untuk polisi dan negara. Di luar upacara keagamaan, anjing diberlakukan dengan jamuan makanan mewah seperti daging, telur, dan susu sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan mereka. Festival ini berasal dari mitologi Hindu, di mana anjing dipercaya sebagai utusan setia Dewa Yama, dewa kematian, penjaga gerbang kehidupan setelah mati. Melalui penghormatan ini, umat Hindu memohon berkah dan keselamatan bagi arwah yang telah meninggal. Semangat inklusivitas menjadi ciri perayaan ini, di mana anjing liar mendapat penghormatan yang sama dengan anjing peliharaan, dan berkah khusus diberikan kepada anjing polisi serta anjing militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pelari bersama anjing mereka turut ambil bagian dalam gelaran Marathon Madrid ke-14. Acara ini berjuang untuk meningkatkan kesadaran terhadap penelantaran dan kekerasan kepada hewan. Ratusan pelari bersama anjing mereka mengikuti gelaran Marathon Madrid ke-14 pada Minggu 19 Oktober 2025. Lomba ini digelar untuk meningkatkan kesadaran terhadap penelantaran dan kekerasan pada hewan, serta mendorong kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Rekaman memperlihatkan para peserta berlari bersama anjing mereka melintasi ibu kota Spanyol, mulai dari Plaza de Calen hingga Paseo de la Castellana. Acara ini digagas oleh aktris dan aktivis Alejandra Boto dan telah menjadi salah satu ajang terbesar bagi pecinta anjing di Eropa. Sejak pertama digelar, lebih dari 54.000 anjing dan pemiliknya telah berpartisipasi dalam lomba ini. Marathon bertujuan untuk menekankan pentingnya perawatan dan adopsi hewan peliharaan, sekaligus menggalang dana bagi program kesejahteraan hewan. 30% dari hasil pendaftaran disalurkan kepada Asosiasi Non-Profit Nasional Marathon untuk mendukung program sterilisasi dan vaksinasi di penampungan hewan berdaya rendah, serta kampanye pencegahan penyakit leishmaniasis yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Klinik Veteriner Universitas Alfonso X El Sabio. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara.
dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.